Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah metode kuantitatif. Tugas yang kami bahas adalah menganalisis pengaruh fasilitas dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di PT JKL. Dengan dosen pengampu Bapak Sabri Nildi, MM. Kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Prita Haryana dan teman saya Adinda Reyani, Asep Saipul Hidayat, Daman Huri, dan Wahyono. Profil perusahaannya adalah PT JKL, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan gedung berlokasi di Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan. PT JKL memiliki 135 pegawai. Di sini kami ingin menganalisa apakah pegawai di PT JKL merasa puas dengan fasilitas dan lingkungan kerja yang mereka dapatkan. Fasilitas kerja menurut Munir Munawirsyah 2017-47, fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh pegawai, baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Lingkungan kerja menurut Sudamayanti 2017-25, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitar di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Kepuasan kerja menurut Avandi 2018-74, kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja, meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. Di sini kami sudah menerapkan kerangka konseptual penelitian. Yang pertama, fasilitas kerja disebut dengan X1, lingkungan kerja disebut dengan X2, dan kepuasan pegawai disebut dengan Y. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pegawai PT JKL yang berjumlah 135 pegawai dan sampel yang dipakai adalah 65. Metode pengumpulan dan analisis data pada penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Skala pengukuran yang dipakai yaitu dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan evaluasi seseorang atau kelompok terhadap peristiwa sosial yang ada atau sebelumnya 2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik meliputi uji validitas, reliabilitas, analisis regresi linear berganda. Uji validitas dimaksudkan guna mengukur seberapa cermat suatu uji melakukan fungsinya. Apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar telah dapat mengukur apa yang perlu diukur? Uji ini dimaksudkan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pada dasarnya, uji validitas mengukur sah atau tidaknya setiap pertanyaan yang digunakan dalam penelitian. Kriteria uji validitas adalah dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nilai R hitung yang akan digunakan sebagai tolak ukur yang menyatakan valid atau tidaknya item pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mendukung penelitian, maka akan dicari dengan membandingkan R hitung terhadap nilai R tabelnya. Berikut langkah uji validitas menggunakan SPSS. Pertama, kita buka dulu SPSS-nya. Di sini saya sudah menyiapkan data setelah memasukkan variabelnya. Langsung ke saya sudah menyiapkan data variabelnya di SPSS. Jadi kita lanjut aja langsung. Di sini kita klik analyze.
terus pilih correlate, lanjut bivariate. Nah, di sini kita pindahkan semua variabel dari variabel satu yang sebelah kiri dipindahkan semua ke kanan. Setelah itu kita klik OK. Nah, berikut hasil correlation dari X1 fasilitas kerja. Lanjut lagi di sini ada Airtable. Rumusnya adalah DF sama dengan N dikurang 2. DF-nya itu DF dikurangin N, N-nya sampel, sampelnya tadi sebutkan 65, dikurangin 2 jadi 63. Alfa yang dipakai adalah 0,05 atau tingkat kepercayaannya 95%, maka nilai R-tabelnya sebesar 0,244. Karena ini ujinya dua arah, jadi pakainya 0,05. Hasilnya tertera di tabel 63-nya itu dari 63 dilurus uji dua arahnya 0,5 hasilnya 0,2. Di sini hasil dari uji validitas variabel X1 dan X2. Variabel satunya itu fasilitas kerja. Pernyataannya ada hasilnya valid, dan lingkungan kerja itu X2 ada pernyataan 7. Untuk X2 yang pertama itu 0,718, R-tabelnya 0,244, hasilnya valid. Jika kekuasaannya itu 13. Untuk yang pertama itu korelasi korelasi yang terhitung 0,490, R-tabelnya 0,244, dan hasilnya valid. Kesimpulan dari uji validitas berdasarkan dari data di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan valid dan dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai core batch alpha dengan tingkat atau taraf signifikan yang digunakan itu, yang bisa digunakan adalah 0,5, 0,6 hingga 0,7 tergantung kebutuhan dalam penelitian. Ini adalah kriteria uji reliabilitas. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika conbatch alpha lebih besar tingkat signifikan nilainya 0,60, maka instrumen dikatakan reliable atau dapat diandalkan. Lalu, jika conbatch alpha lebih kecil tingkat signifikannya dari 0,60, maka instrumen dikatakan tidak reliable atau tidak dapat diandalkan.
Berikut langkah uji reliabilitas menggunakan SPSS. Jadi kita sudah menyiapkan data tabulasi tanggapan responden pada aplikasi SPSS. Lalu klik Analyze. Berikutnya klik Scale. Lalu masuk ke Reliability Analysis. Dari data tabel di atas, dipindahkan ke kanan, lalu dari data dari data tabel di atas, semua nilai condense alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan berarti keseluruhan variabel dinyatakan reliable atau tangguh untuk digunakan dalam pengujian pada penelitian ini. Jika penelitian dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, maka alat analisa yang bisa digunakan untuk menganalisis salah satunya adalah dengan menggunakan regresi linier. Ada dua jenis analisis regresi, yaitu analisis regresi linier sederhana dan analisis linier berganda. Baik, untuk langkah mengetahui persamaan regresi, kita pindah ke jendela SPSS. Setelah kita siapkan datanya, pertama yaitu kita masukkan dulu di variabel view, yaitu X1 fasilitas kerja, X2 lingkungan kerja, yang Y-nya itu kepuasan pegawai. Terus masuk ke data view, di sini data sudah disiapkan, dari mana? Dari total fasilitas kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan pegawai, yaitu X1, X2, dan Y. Nah, data ini kita kopikan ke data SPSS ini. Terus untuk langkah selanjutnya, yaitu klik Analyze, Regresi, Linear. Dan selanjutnya adalah memindahkan item X1 dan X2 ke kolom independen, kepuasan pegawai ke kolom dependen, dan oke. Maka akan muncul data seperti ini, koefisien. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai A sebesar 1,723 dan nilai B sampai dapat persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 1,723 ditambah 1,041 ditambah 0,92927. Adapun penjelasan dari rumus di atas adalah sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 1,723. Hal ini berarti jika nilai variabel fasilitas dan lingkungan kerja memiliki nilai sama dengan 0, maka kepuasan pegawai sebesar 1,723. Nilai koefisien fasilitas sebesar 1,041. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan nilai fasilitas sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan pegawai sebesar 1,041 dengan asumsi variabel lingkungan kerja dianggap tetap atau bernilai 0. Nilai koefisien lingkungan kerja sebesar 0,927. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan nilai lingkungan kerja sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan pegawai sebesar 0,927 dengan asumsi variabel fasilitas dianggap tetap atau bernilai 0. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh variabel terhadap variabel dependen secara sendiri
Uji T digunakan pada penelitian yang memiliki satu atau lebih variabel independen. Uji T dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriterianya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui T tabel, berikut ini adalah rumusnya. Dan di sini diketahui bahwa T tabel 1,99. Didapat dari mana? Didapat dari T tabel ini. Baris ke DF ke 62, terus untuk alfanya 0,05. Nah, untuk hasil ini, nilai T hitung untuk variabel fasilitas X1 yaitu sebesar 10,994. Ini didapat dari SPSS tadi. Terus untuk kemudian diperoleh nilai T tabel sebesar 1,99. Berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel, maka didapat nilai T hitung lebih besar dari T tabel. 10,994 lebih besar dari 1,99. Maka variabel fasilitas memiliki pengaruh secara sendiri-sendiri terhadap kepuasan pegawai. Nilai T hitung untuk variabel lingkungan kerja sebesar 9,176. Kemudian diperoleh nilai T tabel sebesar 1,999. Berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel, maka didapat nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. 9,176 lebih dari 1,999. Maka variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap kepuasan pegawai. Nah, bagaimana kita melakukan uji F? Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel fasilitas dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kepuasan pegawai. Ini rumus F tabelnya dan didapat bahwa nilai F tabel yaitu 3,15. Hasil olah datanya kita bisa lihat di ANOVA. Berdasar tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 111,293. Kemudian nilai F tabel diperoleh dari tabel F sebesar 3,15. Hal ini berarti nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. 111,293 lebih dari 3,15. Maka variabel fasilitas dan lingkungan kerja memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kepuasan pegawai. Uji R atau koefisien determinasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel fasilitas dan lingkungan kerja terhadap kepuasan pegawai. Untuk kesimpulan dari SPSS tadi, yaitu dapat model summary seperti ini, yang dikasih tanda oval ini 0,775, yaitu dari tabel di atas diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,775. Ini berarti bahwa fasilitas dan lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan pegawai sebesar 7,77,5%. Sedangkan 22,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Biru laut seperti kolam. Cakep. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.